Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aurika, bertemu lagi kali ini dengan podcast Yayasan Aurika. Nah, dengan tamu spesial kita, Mama Joyka. Hai Ma. Halo. Apa kabar? Baik. Mama Joyka ini dari Pontianak, betul Iya, Ma? betul. Betul, Pontianak. Nah, ceritanya Mama Joyka ini merupakan salah satu wali murid di Yayasan Aurika, terapi di Aurika juga. Nah, kebetulan putrinya ini masih berusia sekarang 24 bulan. 25 bulan. 25 bulan, wah masih lucu sekali. Berarti kesini pertama kali usia 18 bulan. 18 bulan. Nah, berarti implannya usia berapa ya, Ma? Implannya itu di bulan berapa ya? November. November November. 2021 berarti. November. Habis itu switch on dan lain-lain, melakukan proses mapping dan seterusnya. Nanti seterusnya kemudian terapi tepat mungkin 18 bulan, 19 bulan. Iya, betul. Oke, wah masih baby sekali. Iya. Nah, kira-kira waktu itu apa sih alasan Mama memutuskan bahwa ini harus implan nih gitu? Kalau itu papanya ya yang lebih banyak cari info tentang implan itu, oh ini harus implan nih, supaya perkembangannya tidak terhambat katanya. Karena si Joyka Profon ya, Profon ya. Jadi lebih baiknya memang implan untuk perkembangan dia lebih lanjut itu. Waktu itu sempat mencoba pakai alat bantu dengar dulu? Sudah, sudah 1 bulan. 1 bulan itu karena direkomendasikan sama dokter. Jadi sebelum implan 1 bulan harus pakai ABD dulu supaya dia tidak terkejut. Oh, berarti memang awalnya memang tujuannya implan. Iya, implan, tidak. Bukan coba-coba. Tidak ABD ada, dulu. tidak. Nggak ada, memang rencana pertama kali. Iya. Oke. Pertama kali mengetahui bahwa Joyka ini gangguan pendengaran, itu tahunya dari mana, Ma? Itu tahunnya 1 tahun, pas 1 tahun 4 bulan. Itu kita panggil, kok tidak ada respon. Awalnya kita kirain dia itu sibuk main lalu nggak peduli. Tapi lama-kelamaan kok masa nama sendiri aja nggak tahu sih, nggak noleh. Akhirnya saya coba pakai kunci, dikerincingin di belakang telinga, bener-bener nggak noleh. Akhirnya saya bilang papanya, ayo kita bawa ke dokter aja, ke THT. Di THT dicek, lalu disarankan untuk Bera semua langsung 3 itu komplit langsung, dan diketahuilah kalau dia Profound. Hal yang sama itu ya. Langsung akhirnya Papa cari tahu. Cari tahu soal. Oke. Papa tentang implan, saya disuruh cari info tentang AVT. Oh gitu. Oke. Terus kok tiba-tiba waktu itu tahu Aurika dari mana, Ma? Itu direkomendasikan sama dulu murid pernah yang di sini ya, Mama Jason. Oh iya, Pontianak juga. Akhirnya setelah Mama Jason sebut ini, saya langsung cari info, cari di sosial media dulu. Saya lihat di Facebook, Instagram. Setelah itu saya langsung telepon Bu Sinta. Oh, langsung. Bahkan itu sebelum operasi sebenarnya. Sebelum operasi. Iya, belum. Bu, saya mau ke sini pokoknya, saya bilang. Tolong disiapin jadwal untuk Joyka. Waktu itu berapa bulan ya, Ma, pertama kali ke sini itu? Kurang lebih 1 bulan apa ya? 2 bulan saya di sini. 2 bulan komplit, 2 bulan plus mappingnya pertama. Plus mapping dari Januari. 2 bulan. Kurang lebih lah 2 bulan. Terus kembali lagi ke Pontianak. Iya, kembali ke Pontianak dan kembali lagi. Dan kembali lagi. Itu alasannya apa, Ma, kok kembali lagi ke kita? Kenapa ya? Karena Joyka itu kan masih kecil ya. Bener. Jadi kita memang benar-benar mau Joyka ini punya pondasi yang kuat untuk mendengar. Setelah dia pondasinya udah kuat, otomatis kita di rumah juga tinggal meneruskan aja. Tinggal bangun aja sebenarnya. Berarti di sana ini Mama menerapi sambil kerja atau full ibu rumah tangga? Sambil kerja. Sambil kerja. Gimana tuh pembagian waktunya? Pembagian waktunya tuh kalau saya kerjanya kan siang sampai malam. Nah, paginya itu saya full sama Joyka. Udah banyak ajak dia ngobrol, banyak sounding. Siangnya sampai malamnya itu dititipin sama nenek. Sama neneknya. Ya, neneknya kan sebelumnya kan ikut AVT juga, jadi dia
kurang lebih ngerti harus apa gitu. Jadi saya serahkan ke neneknya. Dulu sempat ya. Jadi Betul. serahkan ke neneknya. Cuman pas 2 bulan di sini tuh kan Mama udah tahu nih EVT kayak gimana, praktek juga di sini, Mama nyoba, Amah juga nyoba dan seterusnya. Kemudian pulang berapa bulan mengalami sendiri dinamikanya di rumah gitu. Apa yang membuat Mama akhirnya mentok, wah ini harus balik ini kayaknya, selain dari pondasi mendengar yang mungkin masih baru terbentuk? Apa ya? Mungkin masih banyak yang harus diketahui ya, soalnya si Joyka ini kan aktif banget, aktif nggak bisa diem ya. Jadi kita harus cari apa ya, kayak ide atau apa gitu yang supaya gimana ya supaya dia tuh mau duduk diam atau mau dengarkan minimal 20 menit, 30 menit udah lumayan sih sebenarnya itu. Oh, tekniknya Ya, gitu tekniknya. Terus tantangan pertama kali nih, namanya anak-anak tuh kan biasanya kalau abis switch on baru nyala gitu alatnya, tidak otomatis dia langsung sadar gitu, oh ada bunyi noleh, oh ada bunyi happy, kayak gitu kan nggak selalu. Itu awal kali gimana tuh Joyka, kan namanya anak-anak ya, masih baby waktu itu 18 bulan, ngajarin pertama kali bahwa ini ada suara loh Joyka, kalau ada suara gini loh responnya, itu gimana tuh? Gimana ya? Paling Link kita sound Joyka, ya link sound itu mau 1 bulan itu. 1 bulan link sound buat ngajarin dia kan. Ya cari waktu yang tepat, kayak dia lagi fresh misalnya, lagi baru bangun tidur itu kan dia fresh. Nah, kita ajak, suruh lihat ke belakang, panggil, coba tes dengan suara yang lain, tapi dia nggak noleh. Kalau dia nggak noleh 3 kali berarti kita panggil gini, dengar ada suara. Nah, gitu. ditunjukin. Iya, ditunjukin, pengen lama-lama terbiasa dia. Tanpa kita tunjukin juga dia sekarang udah sadar banget suara. Udah menunggu. Iya, udah menunggu. Kalau dulu main masuk aja gitu. Iya, langsung buru-buru aja. Jadi kita harus cepet, bener-bener link sound itu harus cepet. Sekarang dia udah nunggu. Bahkan kalau kita kelamaan dia bunyi sendiri. Oh, nggak ada suara iya, gitu. nggak ada suara, dia bunyi sendiri akhirnya. Dan itu akhirnya tertata, itu kurang lebih 1 bulan. Iya, 1 bulan untuk dia sadar ini. Berespon Iya, terhadap berespon. bunyi. Oke. Terus sekarang nih Mbak, dari proses itu berarti usia implannya sekarang kurang lebih 7 bulan. jalan 7 ya, jalan 7 bulan. Nah, apa yang paling kelihatan nih progresnya, yang paling kelihatan dari awal? Paling progresnya ya apa ya, sekarang kita ngomong juga udah bisa agak nyambung gitu. Oh, komunikasi. Iya, komunikasi. Kita tanya juga mau. Spontan nggak Ma? Atau perlu dibimbing? Spontan. Spontan. Iya, maunya sudah spontan. Spontan. Ya, beberapa kali spontan. Spontan. Apalagi Ma kira-kira yang paling kelihatan banget komunikasi, lalu sama mama atau sama papa juga kayak gitu? Iya, sama papa semua juga. anggota keluarga bisa? Iya, bisa. Berarti nggak cuma sama mama? Iya, papanya, cecenya. Kan karena memang sering komunikasi juga, iya, sering interaksi juga kan. Bertiga. Berarti habilitasi keluarga banget ini mah. Neneknya tadi, neneknya juga. Terus habis itu, kakeknya ada juga? Ada, kakeknya juga kakeknya? ikut. Kakeknya juga. CS dia sama Oh, kakeknya. Malah CS ya sama iya, kakeknya. seneng dia sama kakeknya. Berarti nama-nama anggota keluarga dia udah paham nih kira-kira? Sudah. Sudah Mulai spontan juga nyebut mama, ama. Papa agak belum tipis, masih iya, tipis-tipis. Gitu. Mungkin karena masih kecil juga. Iya, gitu masih ya? kecil. Tapi berarti spontannya sudah cukup banyak ya. Kalau dari spontan yang banyak gitu berarti yang dipahami jauh lebih banyak nggak Mbak kira-kira? Ada berapa kosakata yang dia pahami ya, Ma? Kurang lebih udah berapa? 50-an kayaknya. Wow, 50 ya dalam 27 bulan. Amazing. Lumayan. Karena beberapa orang tua kadang ada yang meragukan, masih kecil nanti aja lah, kalau udah gede sedikit kasihan, kecil-kecil dioperasi, atau kalau nggak gitu nggak tega ya, namanya orang tua nggak tega kecil dioperasi, kalau itu kecil disuruh duduk, kok kayak kasihan dan seterusnya. Kalau Joyka ini apa yang membuat Mama memantapkan hati, nggak apa-apa walaupun kecil, harus sekarang nih dioperasi, harus justru itu yang saya baca itu kan justru intervensi dini ini yang justru sangat bagus. Semakin kita cepat, semakin kita cepat operasi implan, otaknya itu cepat nangkap anak-anak, apalagi di bawah 3 tahun itu masih ini kan golden age namanya ya. Nah, itu cepat dia nangkap materi itu. Dan itu Mama alami sendiri, Joyka cepat nangkepnya. Iya,
Oh, iya, iya. saya alami sendiri. Banyak sounding dia tiba-tiba bisa spontan sendiri Oh, gitu. kayak mama nggak, loh kok Iya, iya kayak kok gitu? tahu gitu. Oh. Iya. Waktu itu ada cerita nggak, Ma? Misalkan ada case apa gitu yang tiba-tiba Joyka nyeletuk gitu. Kayak kita misalnya kita mau, ayo Joyka kita mau pergi lihat ikan. Terus tiba-tiba tangannya begini. Paham ya, Iya, dia kok paham paham berarti. Padahal gitu. kita nggak ngasih Iya, tahu nggak ada, apa-apa. nggak ada. Kita nggak ada kayak pakai tangan gitu, nggak ada. Kita ngomong aja dia udah langsung begini respon. dia tangannya. Berarti, oh ternyata dia mengerti gitu. Jadi makin semangat kita soundingnya kan. Berarti dia menyimpan. Iya, masih apa sih? Merekam terus nanti tiba-tiba aja keluar gitu. Keluar. Iya. Kata-kata pertama yang keluar apa nih, Ma? Mama, Wah, ama. seneng, Ma. Seneng nggak waktu itu? Terharu gitu ya, Ma? Iya. Oh, itu kata-kata pertama Mama. Kalau lagu gitu ada nggak yang dia Mama nyanyi walaupun Mama diem cuma nyanyi dia udah gerak duluan gitu, ada nggak yang Awal-awal itu topi saya bundar, tiba-tiba top saya dari duduk di mobil gitu kan, dia hadap depan pangku, topi saya tiba-tiba tangan topi saya bundar, oh gitu. Sama sekarang dia lagi senang sama lagu Baby Shark. Wah. Baby Shark. Oh, dia bisa gini. Iya, udah begini Wah, dia udah mulai senang. goyang-goyang. Iya, Wah, seru banget kayaknya. Kalau Cece-nya kan dia punya Cece nih, diikut sertakan juga nggak ketika Joyka main atau Joyka? Ada ikut Cece-nya. sertakan ini. Malah ini kan ikut dia. Ke sini. Iya, ikut AVT kesini, juga ngumpul kan libur. masuk biar sekalian Cecenya lihat kan Tahu. gimana sih ajak adiknya komunikasi biar dia tahu gitu. Jangan langsung bergerak gitu kan. Tunggu dulu. Tunggu dulu biar dia Joyka, kita lihat respon Joyka dulu baru kamu ikut gitu. Kalau tantangan yang menurut Mama paling berat ketika ngadepin anak dengan case early intervention seperti Joyka, tantangan yang paling berat menurut Mama apa? Kalau Joyka itu aktif ya, aktif lalu kalau kemauan yang nggak mau diikutin merajuk, marah, cepat ngambek dia. Jadi ya itu harus pandai-pandai kita merayunya. Biasanya supaya dia, kan namanya FET kan selain sehari-hari di meja, kadang sehari-hari, kadang juga di meja. Nah, ketika di meja itu gimana Mama mengkondisikan supaya paling nggak 20 menit harus nyampe nih duduk gitu? Kalau di meja itu, saya usahakan di meja tuh nggak ada barang lain. Barang lain yang kira-kira nggak penting itu kita singkirkan dulu biar dia nggak sibuk main sendiri, lalu kita sembunyikan dulu apa yang misalnya linksound, puzzle-nya baru kita keluarin satu persatu. Nanti kalau dia udah bosen, baru kita cari lagi yang mana keluarin. Puzzle-nya dipinggirin. Iya, pinggirin dulu, nanti baru kita siapin inilah amunisi. Banyak. Ya, yang banyak. Kalau bosen langsung, cepet bosen juga dia. Berarti bosen selalu ini simpan Iya, langsung. harus langsung Harus tunjukin. sigap gitu. Iya. Wah, harus kreatif banget ini Mama. Untung mamanya kreatif ini untungnya di rumah ya. Terus kalau sehari-hari, ya tadi kan di meja. Kalau sehari-hari, namanya anak kan biasanya kesana kemari, Iya. kemari. Gimana Mama mengajarkan kosakata itu sehingga Mama yakin walaupun dia aktif, dia paham. Ikutin. Oh, Dia ngikutin. jalan kemana, kita ikut. Oh, ini loh, dia yang Mama pegang. kayak Iya, di belakangnya terus. iya, Oh. kita harus gerak, nggak bisa duduk diam, sini, nggak mungkin, nggak mau dia pasti. Jadi Mama ibaratnya dia Iya, kemana, dia Mama kemana ikut, dia lagi pegang apa kah, main sendal kah, main apa, kita ikut aja, ikut Wah. dia, gerak Sehingga- pokoknya. Sehingga dia merekam apa yang Mama sampaikan itu tadi ya. Jadinya dia ketika sudah bahasanya masuk, ketika waktunya tepat dia ngucapin itu. Iya, Wah. Jadi early intervention itu tadi ya, Maya, Iya. kuncinya. Jadi sekarang kelihatan banget hasilnya. Nah, kalau harapan sendiri kira-kira nanti goals-nya itu yang Mama harapkan dari Joyka atau yang Papa harapkan dari Joyka, kepengen Joyka kayak gimana sih, Ma? Harapan kita ya, Joyka ya komunikasinya bagus. Selain komunikasi juga perilaku ya pasti ya, tata keramanya, apa segala. Ngomongin tata krama nih, kan anak ini masih kecil nih, Ma. Mama ngajarkannya gimana kalau perkara tata krama? Kadang itu tadi tuh yang dibilang merajuk. Nah, gimana ngajarin supaya dia kalau minta sesuatu tuh nggak usah merajuk, pasti Mama kasih. Ya, kalau penjelasan sepanjang itu Iya, kan nggak pasti nggak mungkin ngefek ya. kan ya. Nah, itu gimana tuh Paling Mama ngajarkannya? ya kita bilang mau gitu aja. Dibimbing. Dia bimbing, kita Oke. pegang tangannya Joyka, mau baru kita kasih. Kalau dia rebut kita tahan dulu, tahan dulu. Dan kasih pokoknya. Iya, bilang mau, baru mau kan, baru kita kasih. Nah, itu berhasil nggak, Ma? Berhasil, Sekarang berhasil, iya.
sekarang udah otomatis. Otomatis kalau dia mau, dia pasti bilang. Atau enggak, kalau dia malas ngomong paling enggak tangannya begini, enggak merebut. Ada attitude yang kebentuk Iya, gitu. iya, Berarti betul. itu progres yang paling kelihatan dari sisi sosial emosi mungkin ya. betul. Oke, sip, keren banget. Support dari keluarga ada, kemudian jumlah belajar, jam belajar nih kira-kira. Kan namanya anak kecil kadang kasihan deh, udah capek nih pasti belajar, biarin deh main sesukanya. Kayak gitu-gitu kadang Iya, terjadi. kalau iya terjadi, kita nggak paksa, kan Oke. mamanya harus waras juga. Kadang saya biarin dulu, kalau misalnya lagi capek, misalnya kan, saya biarin dia main, dia senengnya main pasir, magic sand itu kan, biarin dia main dulu sama kakaknya ngapain, kayak terserah. Layaknya anak-anak. Biar dia asik aja dulu sendiri, nanti pas kita udah Waras. pengen ngomong ya kita deketin lagi kita, oh kamu lagi main apa, ini ngapain gitu, tanya-tanyain lagi. Yang penting dua arah terbangun, Iya. kontak mata terbangun, interaksi terbangun. Berarti ada jam yang mama bagi, oh ada saatnya duduk, oh ada Iya, saatnya benar. main sambil diikuti, Iya. ada saatnya dia main bebas layaknya Iya. anak-anak. Oh ada Benar, saatnya benar. gantian nih amanya, gantian jajannya. Wah keren banget rehabilitasi keluarga, sip. Kira-kira nih mah rencana mama ke depan, kan setelah ini kembali nih ke Pontianak, gitu, kembali ke Pontianak. Rencananya kalau sudah kembali ke Pontianak terhadap Joyka ini seperti apa nih terapinya? Lanjut seperti yang selama ini sudah berjalan atau ada rencana lain? Oh sekolah, oh gini gitu. Kalau Joyka itu di Pontianak kebetulan ada ini kan, terapi IVT juga kan, itu saya ambil seminggu 2 kali di sana. Selain itu saya masukin ke kelas sensori juga. Kelas sensori, kelas itu rame sih, 5 anak sama 5 orang tua itu kan, tapi diajarin motorik, sensori juga main. Jadi kita nggak fokus sama bahasa aja, jadi kita fokus juga sama motoriknya, kognitifnya juga sambil barengan. Karena ngejar global development-nya tadi Iya, motoriknya betul. kekejar, bahasanya kekejar. Oke. Wah, keren banget nih Joyka. Jadi inspirasi buat orang tua yang lain bahwa anak-anak tuh kalau masih kecil bukan malah kita pesimis bahwa nanti deh kasihan dan seterusnya, tapi banyak yang dipertimbangkan. Salah satunya adalah golden age tadi. Mumpung belum makin susah istilahnya begitu. Oke. Jadi optimis untuk para orang tua yang anak-anaknya masih kecil dalam early intervention, justru hasilnya malah kelihatan nyata gitu ya, cepet banget. Oke. Nah, mungkin closing statement, ada nggak pesan untuk orang tua atau mungkin kami sebagai Yayasan Aurika yang menerapi anak-anak gangguan pendengaran? Kalau pesan saya sih tetap semangat, tetap semangat pasti, tetap semangat, lalu sabar, nikmati proses yang ada. Ada jengkel-jengkelnya nggak sih, Iya, Mak? jengkel pasti, tapi sabar, intinya sabar. Pasti ada kelihatan hasilnya nanti. Ngomong terus gitu. Mama nih nggak Ngomong berisi ngomong kayak kalau di Joyka ya, saya ngeliat tuh Joyka ngapain, ngomong Joyka ngapain, Iya, ngomong. bahkan naik tangga ada naik satu tangga Nanti itu. kalau 10 tangga, iya, 10 naik. kali naiknya. Sip banget, berarti jangan menyerah, Iya, optimis, iya, sabar. nikmati aja semua prosesnya, pasti ada hasilnya. Pasti ada hasil, pokoknya sounding. Sounding terus. Wah, terima kasih banyak. Wah, seru sekali pembicaraan kita hari ini dengan Mama Joyka. Semoga kiat-kiat yang kami bahas hari ini bisa sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua atau sahabat Aurika di luar sana. Dan sampai ketemu pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Sama-sama. Joyka. Semoga sehat selalu.